Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafar lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa khamisuha an takuna sholatu rubaiyatan. Adapun yang kelima daripada syarat-syarat sah sholat qasar yang ada 7, yaitu bahwa ada oleh sholat itu rubaiyatan, yaitu bangsa 4 rakaat. Wahiyya duhru, yaitu sholat duhur, wal asru dan salat asar, wal maghrib dan salat maghrib, wal isya'u dan salat isya. Wahiyal maktubatu as-salatan, dan dia salat itu adalah salat yang diwajibkan pada asalnya. Wa in waqa'at naflan, sekalipun jatuh oleh solat itu padahal sunnah. Fadakhalat sholatus sobi, maka masuklah oleh solatnya anak kecil. Wal mu'adatu, dan solat i'adah. Solat i'adah halaman berapa ini? 91 ya, 91. Ada yang beda lamanya? 86. Punya ayat 86. Baris berapa? 14 baris dari bawah ya. 14 baris dari bawah. Yang enak dari atas aja ngitungnya. Ayat kita nih. Hah? Wah Allah, 28 dari atas ya. Nggak usah di bawah, itunya aja. Sama halamannya. Wa khamisuha, adapun yang kelimanya daripada syarat sah sholat qasar yang ada 7, antakuna sholatu rubaiyatan, yaitu bahwa ada oleh sholatnya itu bangsa 4 rakaat. Wahiyya duhru, yaitu sholat duhur, wal asru asar, wal isya'u dan isya. Wahiyal maktubatu as-sholatan, dan dia sholat itu adalah sholat yang diwajibkan pada asalnya. Wa in waqa'at naflan, sekalipun jatuh sholat itu padahal sunat. Fadakhalat sholatus sobi, maka masuklah oleh sholatnya bocah. Wal mu'adatu, dan sholat i'adah. Falahu qasruha jawazan in qasara ahluha, maka boleh baginya mengqasar salat i'adah, padahal boleh jika mengqasar oleh ahlinya. Wa huwal aula, dan dia itu lebih utama. Wa inatamu qasar, kalau mereka tamam oleh ahli salat normal akan salat itu atamma wujuban, maka mengerjakan tamam oleh orang akan salat itu padahal wajib. Wasadisuha dawamu safar, adapun yang keenamnya yaitu masih dalam perjalanan. Ayat
yakni yakin, ila itmamiha sampai ila tamamiha sampai selesainya sholat, ayat sholat yakni sholat. Falau intaha safaruhu fiha, maka jikalau telah habis oleh pelayaran dia dalam sholat itu, ka'an balagat safinatun huwa fiha dara iqamatih, seperti bahwa telah sampai oleh perahunya yang dia berada di perahu pada negeri mukimnya dia, au syakka, atau ragu-ragu ia fintiyahi pada sampainya, atamma, maka sholat tamamlah ia, li zawali sababir rukhsati, karena hilangnya sebab keringanan agama, fil ula pada masalah pertama, wali syakki, dan karena adanya keraguan-raguan fihi pada zawal sababir rukhsah fisaniyati pada masalah yang kedua. Wallahu a'lam. Segini aja dah, enggak mau banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian, kembali bahwa bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh 90 km ke atas, diizinkan oleh agama mengerjakan sholat 4 model. Pertama namanya tamam, normal kayak di rumah. Yang kedua jamak, menggabung sholat dalam satu waktu tanpa berkurang angka rakaatnya. Ketiganya qasar, memendekkan rakaat sholat tanpa ada penggabungan 2 sholat dalam satu waktu. Dan keempatnya jamak plus qasar. Malam hari ini kajian kita masih membahas aturan-aturan sholat qasar dan memasuki kelima sama keenam. 5. Mana itu yang kelimanya? Perlu dicatat dan perlu diingat-ingat bahwa sholat yang boleh dipendekkan 50%, dipotong, diskon 50% itu sholatnya yang 4 rakaat. Yang 4 artinya sholat yang 3 rakaat kayak maghrib, kagak ada qasar. Sebab kalau di qasar 1,5, dan nggak ada sholat 1,5. Subuh nggak ada qasar, sebab kalau di qasar 1 nggak ada. Subuh ama maghrib nggak ada qasar. Sehingga kalau saudara mau menjalankan di poin keempat, jamak plus qasar, kita harus tahu mana yang bisa jamak, mana yang bisa qasar. Begitu, gabungin tuh 2 aturan. Sehingga pas jamak qasar maghrib jamak doang, isya baru jamak bisa, qasar bisa, gitu. Ini yang harus dipahami. Sebab tidak dinukilkan salat maghrib dipotong menjadi 1,5, sebagaimana tidak dinukilkan salat subuh jadi 1 rakaat. Yang bisa diqasar cuman yang 4 rakaat. Apa itu? Ya dhuhur, asar, isya. Jadi dhuhur sama asar bisa jamak plus qasar. Begitu, mananya aja. Maghrib sama isya, maghribnya jamak doang, isya bisa jamak juga, qasar juga. Begitu. Dan sholat ini
wahiyal maktubatu as-sholat. Sholat ini adalah sholat wajib pada mulanya. Emang dari sononya ini sholat fardu. Sholat ini yang 4 nih, begitu, sholat fardu, bukan sholat sunat. Kalau begitu saya mau ngerjain sholat tasbih kan 4 rakaat, saya mau qashar aja dah. Enggak, itu bukan sholat wajib. Enggak ada qashar sholat tasbih. Sholat tasbih mau qashar, enggak ada. Wahiyal maktubatu as-sholat. Emang dari sononya sholat itu wajib, walaupun prakteknya sunnah. Faktanya sunnah. Tapi sholat ini asalnya wajib. Contoh bocah umur 8 tahun. Bocah umur 8 tahun sholat dohor, apa hukumnya? Yang benar nih, bocah umur 8 tahun sholat dohor, hukumnya apa? Emang apa? Belum balik, sunnah. Tapi asal sholatnya sholat, itulah wahiyal maktubatu as-sholat. Maka bocah bolehkah jamak qashar? Boleh. Emang asal sholatnya boleh. Tapi kan sholat sunnah dia. Iya, sholat sunnah jatuhnya wong bocah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, rufi al-qalamu an salasati. Diangkat catatan dari 3 orang, dari bocah ampe balik, dari orang tidur ampe mendusin, dari orang gila ampe subuh. Apa yang diangkat kolam tuh ada 3 catatan tuh: catatan dosa, catatan ganjaran, catatan ganti rugi. Ada 3 catatan. Yang diangkat apaan? Yang diangkat catatan dosa. Bocah nyolong kagak dosa. Tapi kalau bocah sholat dohor dapat ganjaran, itu bocahnya, itu bapaknya, orang tuanya. Bocahnya dapat, orang tuanya dapat. Karena rufi al-qalam mal muradu bi rafil qalam hasanah, qalam sayyi'at, qalam mutlaq. Yang diangkat itu catatan dosa. Sehingga andai bocah ngerjain sholat jatuh sunnah, enggak wajib, enggak, masih bocah, sunnah aja boleh. Dia enggak sholat, dia enggak dosa. Bocah belum 15 tahun, baru juga 8, itu bapaknya 9, belum main juga droga. Itu enggak wajib sholat. Kayak ngaji Maulana ini udah 15 tahun belum wajib. Itu waqo'at naflah. Iya, jatuhnya sunnah, wong belum balik. Kalau bocah, mana lagi termasuk sholat i'adah. Sholat i'adah ini, saudara, adalah sholat yang jarang dikerjakan oleh orang. Ajaran Nabi. Apa sholat i'adah? Sholat i'adah itu mengulang
mengerjakan sholat 5 waktu, mengulang kembali mengerjakan sholat yang 5 waktu, diulang kembali secara berjamaah agar supaya dapat ganjaran banyak, dengan syarat dan ketentuan yang ada. Namanya sholat i'adah. Bukan qadha, i'adah. Jadi i'adah itu mengulang sholat yang sudah sah, mengulang sholat yang sudah sah dari sholat 5 waktu, diulang, dikerjakan kembali secara berjamaah untuk supaya dapat ganjar. Tapi ada aturan dan ketentuan. Ada 12. Saya nggak terangin muanya. Nah, ini ngaji itu doang. Begitu. Saya udah bisik-bisik kalau saya kemarin habis dikasih gambar banjir bawang balik. Padahal saya ini ada acara ini di pasar Minggu. Undangannya udah 8 bulan yang lalu. Kiai Astar yang undang, jamaah Lirboyo, santri-santri Lirboyo, gitu. Jam 9 saya harus bicara di pasar Minggu. Ini kan baru malam Kamis, besok pasar Kamis, jauh. Pasar Minggu, kampungnya Yasir. Orang pasar Minggu, daerah Pejaten Timur apa saya lupa. Bukan pasar Minggu, Pejaten pasar Minggu. Tapi saya nggak paham di mananya ini. Sisa itu aja catatan. Jadi gini, sholat i'adahnya ada 3 biar tahu dulu. Pertama, sholat i'adah kita sholat sendirian. Sholat sendirian, lalu udah salam, ada rombongan jamaah, diajarin sama Nabi ikut walaupun udah sholat. Itu namanya sholat i'adah sunnah. Ikut. Kita udah sholat sendiri sampai sana, kita ikut. Doa, kita udah sholat berjamaah gelombang satu, udah salam, ada rombongan lagi, orang datang rombongan, sholat lagi sunnah. Walaupun kita udah berjamaah, sunnah i'adah, dan itu dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu Nabi sholat isya, dia jadi makmum Nabi. Habis makmum Nabi karena nggak mau ketinggalan sholat Nabi, salam Nabi wiridan, dia kata pulang lagi ngimamin di kampungnya, nungguin orang imam kampung. Mu'adz begitu, udah berjamaah lagi. Itu sunnah kayak begitu sunnah. Begitu juga
Ketiga, kita udah berjamaah salat berjamaah, ada orang sholat dewekan, tolongin jadi makmum aja biar dapat 27 siaran. Itu ada. Tapi kalau yang pertama sholatnya nggak pakai wudhu, ini mau ada wajib, bukan materi kita. Syaratnya ada 12, berapa kali iadahnya? Sekali aja. Sekali aja, kecuali kata Sayyid Bakri sampai habis waktu. Udah salah kan? Yang disuruh iadah ini sholat 5 waktu, sholat sunnah yang disunatkan berjamaah. Boleh iada, taraweh boleh iada, taraweh karena berjamaah gitu. Jadi ini udah salah 20. Ada teman kita emang kalau Ramadan tarawehnya jam 10, kan kerjain lagi 20 lah. Itu di Yaman ada sholat tuh biar gampang jam 8 gitu, jam 10, jam 12, jam 2. Habis satu orang itu sholat sampai 80. Begitu, saking demennya ibadah. Orang Yaman Hadramaut itu begitu. Karena orang Hadramaut itu demen ibadah, dimusuh palsu. Dikata palsu. Takut dibawa kemari, ini lagi 20 aja diributin. Begitu jadi itu urusan 20 aja diskon 60% naik diskon. Begitu tuh sholat iadah, tuh sholat sunnah boleh. Saudara udah sholat qasar asar, ada orang lagi temennya sama-sama puasa, kata dia, kita iadah kiai udah selesai wudhu, ayo sholat lagi. Tuh yang model kayak begini nih, kalau menurut saya surganya di luar kayaknya. Hebat banget kan. Boleh. Iya, nggak usah pakai minta tolong, kudu ditolong. Apalagi minta tolong, enggak minta tolong aja kudu ditolongin. Boleh. Boleh. Iya, namanya sholat ibadah. Namanya sholat ibadah itu sunnah. Niatnya mau wajib. Orang dohor nggak boleh sunnah, asal sholatnya wajib. Jadi yang fardu yang mana? Ya terserah Allah. Yang paling khusus yang pertama yang kedua terserah Allah. Begitu. Tapi kalau melihat redaksi hadis yang pertama, karena kata nabinya fa innaha laka nafilatu, sholat kedua itu sunnah tadi. Jadi yang wajib yang pertama, begitu kan sholat awal. Sehingga boleh kita sholatnya ada qasar kalau teman-temannya qasar. Kalau teman-temannya tamam, ya tamam juga, nggak bisa qasar. Kan nggak boleh nanti pada salat ke-7 makmum sama yang imamnya tamam. Begitu, kecuali tamam yang ngaji itu imam betul tamam namanya. Iya itu boleh, boleh. Itu memang namanya tamam. Sama mana sih? Ditambah ya 1, 2, 4, 3 tahu. Tamam. Oh iya, tamam normal. Iya, normal, biasa. Tamam itu normal. Tamam normal. Begitu, normal. Iya. Begitu normal. Makanya kalau ditanya
bininya lahiran kenapa tamam itu aja begitu. Gimana kan ini? Iya udah gitu, jangan bikin susah. Iya, gitu. Ini Arab-Araban ini. Keenam, syarat dibolehkan kita sholat qashar kudu dawamus safar. Sebab rukhsah itu darurat. Darurat itu dikadarkan sesuai kadar darurat. Sehingga izinnya karena ada safar. Bila nggak ada safar ya kagak ada matan tafasyamtu tafasyamtu. Masih ada perjalanan. Sama kayak jamak. Jangan sampai bilang gini, ntar jamannya dibayarin aja. Dibayarin. Nah, ini kagak bener, udah nyampe itu mah. Udah enggak ada. Iya, qashar enggak ada jamak. Begitu. Qadha itu mau qadha. Udah nyampe, kudu masih di perjalanan sampai sholat kelar. Contoh yang kayak begini, kalau naiknya kapal laut kan sholatnya di kapal, tahu-tahu baru 2 rakaat dohor, asar belum, udah nyampe Tanjung Priuk, nah, nggak bisa kosong, udah nyampe gitu. Jadi belum nyampe kota dawamus safar. Apa itu dawamus safar? Masih dalam perjalanan, masih musafir kata orang Jakarta, masih musafir. Jangan udah sampai masih kosong, udah sampai bayaran apa gua musafir, udah kelar dawamus safar, udah kelar. Begitu. Karena itu fa inin tahasafaru fiha, kalau pelayarannya udah habis lagi sholat, contoh perahunya nyampe Tanjung Priuk, kita lagi sholat, maka sholatnya kagak boleh qashar, kudu tamam. Kenapa? Syaratnya nggak ada. Sebab syaratnya yang keenam kudu dawamus safar. Gitu. Seinilah penyebabnya rukhsah ada. Kelonggaran agama ada, masih dalam perjalanan. Masih. Kalau udah habis mau udah habis. Begitu udah habis. Kapan habisnya? Bentar lagi, 20 hari lagi. Bang Andi jangan dicatat ya. Jangan dengerin ya ini ya. Jangan dengerin. Dia pengennya 20 hari lagi. Enggak ini. Ya, bukan itu materinya. Ini materi dia. Jangan dengerin ya. Gitu. Kedua, bagaimana kalau ragu? Nyampe belum ya? Perahu ini meneh. Batas wilayah Jakarta, apa masih di Lampung? Gitu. Karena ada batas teritorialnya. Ada teritorialnya. Kalau ragu, enggak boleh. Sebagaimana kita udah 90 apa belum ya? 90 apa belum ya? Kagak boleh jamak, kagak boleh qashar. Ragu asalnya belum. Begitu. Kalau ragu habis. Kayaknya udah nyampe dah, udah habis. Kalau yang kayak begitu, udah habis. Begitu, udah habis. Belum nyampe aja 20 hari lagi, udah redup. Begitu. Karena udah pasti bakal nyampe. Begitu. Kalau ragu, maka enggak sah.
Sehingga saya harus urut. Ingat, ada 7 kata yai kita supaya qasar ini benar. Yang pertama, ingat kalau kita mau sholat qasar, perjalanannya kudu 2 marhalah 90 km ke atas. 2, perjalanannya bukan maksiat. Kalau dosa mah kagak boleh. 3, kudu tahu agama boleh kos, kalau kagak tahu mah kagak boleh. 4, kudu niat bareng ama takbiratul ihram. Niat apa? Niat qasar. 5, yang tadi kudu apa? 5, sholatnya yang 4 rakaat. Ingat, 4 rakaat ini macam-macam. Sholat tasbih juga 4 rakaat. Begitu ini mas boleh juga tidak sama di walaupun jangan jangan duduk ke depan. Ngapain duduk? Temen gue lagi sholat. Ya temenin, gue sih udah ya nggak ngaji. Ada sholat lagi. Kalau sholat jenazah nggak boleh. Udah kita nyolatin, ada kayak datang nyolatin lagi, nggak boleh. Berasnya dulu. Begitu itu mau ngakal-ngakalin. Begitu. Nggak ada berasnya, tetap aja kagak boleh, bukan karena beras. Kagak boleh. Iadahnya nggak boleh. Tapi kalau yang belum ngerjain, bikin rombongan baru, gelombang 2, iadah kagak. Itu namanya sholat jenazah bergelombang. Enggak apa-apa. Kayak begitu tuh. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita udah pesan kiai kita, enggak boleh juga. Enggak usah. Enggak sunat ibadah. Sholat kan fardu, tapi bukan 5 waktu. Ibadah ini 5 waktu. Ibadah nih, tuh boleh. Anak 12 syaratnya panjang banget. Ibadah. Kalau saudara demen ya kayak Said Bakri, enggak ada habis. Yang penting ibadah orang belum masalah. Sholat lagi, nyari lagi di masjid sebelah, ada jamaah enggak, sholat lagi. Kayak begini nih, masya Allah, rajin banget. Orang kalau model kayak buka-buka begini, rada jauh dikit juga, kosong, udah begitu. Dari mukanya udah kelihatan. Dari mukanya dia kayak model begini, begitu. Gimana kan ini? Iya, gitu. Dah tuh segitu dulu aja dah. Sebab yang ketujuh ini panjang tuh layarnya. Yang ketujuhnya buat besok aja. Buat tanya jawab aja silakan, ada yang tanya. Saya kasih waktu 15 menit.